Preview. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat ya. Seperti biasanya kita ada atau akan membicarakan seputar mata care kapsul, tentunya juga dengan mata care tetes. Tetes, betul. Pasti hubungannya sama penglihatan yang saat ini sangat-sangat penting sekali karena yaitu tadi banyak penyebab yang menjadikan penglihatan kita terganggu. HP, kemudian juga komputer karena banyak sekali informasi. Kayaknya kalau kita pegang HP itu seluruh dunia berita kita tahu loh. Kelihatan gitu ya, betul ya. Sama sebenarnya ya dengan mata kita ya. Jadi ketika kita punya kondisi mata yang baik, sehat, maka keindahan dunia ini kan juga bisa dinikmati, Mbak Esti. Betul. Begitu juga dengan HP, apa saja ada di sana. Ya. Jadi sebuah alat bantu yang memang luar biasa, dari namanya aja sudah semar ya, smartphone gitu. Pintar gitu ya. Tapi kalau harus selalu diingatkan kembali, Mbak Esti, bahwa ternyata gangguan mata ya secara umum di negara kita semakin tahun ini semakin bertambah jumlahnya. Betul. Satu, secara akumulatif jumlahnya itu bertambah. Terus keduanya secara usia ini juga semakin luas cakupannya. Ring sakitnya kalau dulu misalkan ya sering-sering orang yang punya gangguan mata ini kan dominasinya usia-usia di atas 30. Ya, 30-40 tahun itu ya hanya sebatas karena kabur, ya paling populer katarak gitu ya. Nah, penyakit lain yang tidak begitu banyak muncul memang ya. Tetapi di saat-saat ini cakupan usia itu mulai daripada 10 tahun sampai naik ya, boleh dikatakan usia senja. Itu punya risiko dalam jumlah yang selalu tinggi. Bahkan katarak itu dalam setiap tahunnya kira-kira selalu bertambah angkanya di atas 1 juta orang. Ya, ini kan juga luar biasa gitu ya. Karena nggak semata tadi. Betul, nggak semat itu. Ya. Dan ini termasuk kategori yang sangat tinggi untuk ukuran Asia Tenggara. Nah, Indonesia ini ya, sangat tinggi penderitanya. Ya, tetapi semua itu tentu ya ada sebab, ada akibat yang muncul. Di sisi lain memang ada kenikmatan. Dalam arti kenikmatan itu kita sepanjang tahun bisa menikmati sinar matahari, sehingga banyak hal yang bisa kita lakukan. Di sisi lain, karena begitu luar biasanya sinar matahari, bagi kita-kita yang kurang mempunyai perhatian yang cukup ya, ini punya resiko terjadi gangguan pada penglihatan. Jadi mata kita ini akan mengalami penurunan fungsi seiring dengan bertambahnya usia kita. Ya, jadi untuk hal yang semacam ini adalah sesuatu yang sudah pasti. Artinya usia bertambah ini kan pasti Mbak Esti ya. Mangan gak mangan, sugih gak, ya, panggah tambah tuwek gitu ya. Artinya ada sesuatu yang memang harus ya, hukumnya wajib dilakukan oleh kita semua untuk menjaga. Jadi semua resiko yang tadi kita gambarkan itu harus dimulai dari sekarang. Apalagi usia yang sakit itu tadi sudah sebarannya mulai remaja, bahkan kategorinya anak-anak ya, usia 10 tahun sudah banyak ya, karena memang era zaman di dalam sebuah kemajuan akan banyak ditemukan alat bantu yang bisa membuat kita enjoy, bisa membuat kita mudah dalam melakukan aktivitas, tetapi jika kita lupa, ya kita tidak peduli, kita tidak care, maka risiko itu pun juga akan muncul ya. Oleh karena itu sekali lagi kita selalu mengajak untuk bijak kepada diri sendiri ya. Jadi jangan berharap yang lain peduli kalau kita sendiri juga nggak peduli gitu loh ya. Dan kabar baiknya bahwa dari kemajuan teknologi itu
ditemukan juga solusi agar mata kita selalu dalam kondisi yang kuat, yang baik, sesuai dengan kondisinya, Mbak Esti. Artinya seiring dengan bertambahnya usia, orang pasti akan mengalami kekurangan nikmatnya ya. Jadi yang dulu terang jadi agak perlu nutrisi tambahan semacam itu ya. Tetapi kalau itu tidak dijaga, ya tentu akan jauh lebih buruk ya. Dan salah satu cara menjaga kesehatan mata itu adalah dengan memberikan kecukupan daripada nutrisi yang dibutuhkan oleh mata kita. Ya. Jadi ada dua hal yang setidak-tidaknya ditemukan lebih banyak di sana ya. Jadi kategori nutrisi dan juga untuk antioksidan. Salah satu contoh yang bisa kita sampaikan namanya lutein dan zeaxanthin ya. Ini banyak sekali terkandung dan ditemukan di bagian mata kita, yaitu bagian makula, bagian retina, bagian lensa. Itu ditemukan banyak sekali yang namanya lutein dan zeaxanthin. Ini dua jenis karotenoid ya yang sangat bagus untuk mata kita, sehingga apabila seseorang kecukupan daripada zat aktif itu, lutein, zeaxanthin, dan juga nutrisi yang lain seperti misalkan vitamin A, vitamin B6, asam lemak itu tadi, maka kesempatan kita untuk menjaga agar kondisi penglihatan atau mata kita tetap baik itu jauh lebih tinggi. Ya tentu ini kan akan membuat kita menjadi senang, Mbak Esti ya. Tetapi apabila kandungan-kandungan itu berkurang, maka resiko kita pun juga akan semakin rentan ya. Orang punya akan resiko terhadap katarak, terhadap glukoma, nilai ketegangan mata, atau mungkin saja degeneratif makula. Dengan variasi jenis, macam gangguan-gangguan yang bisa timbul di dalam mata kita, maka tentu ada hal bijak ya yang harus kita lakukan agar mata itu tadi sekali lagi sehat. Sehat. Dan Mahtaker itu punya kandungan lutein, zeaxanthin, vitamin A, vitamin C, vitamin E, B6 dan juga yang lain yang sangat dibutuhkan oleh mata. Ya, termasuk mineral. Jangan-jangan nanti orang kadang-kadang tidak merasa butuh terhadap mineral. Ya, karena mineral ini kan sangat penting juga untuk terjadinya kontraksi yang bagus, yang kuat daripada sistem saraf kita, daripada sistem pembuluh darah kita, daripada sistem regenerasi kita. Jadi semakin tercukupi daripada kandungan-kandungan yang dibutuhkan oleh mata, maka pada umumnya kita pun juga akan menjadi lebih mudah sehat. Nah, tentu ini akan sangat mendukung bagi kita semua yang sekarang ya dalam kondisi yang baik kondisi matanya untuk menjaga kebaikannya tadi, dan bagi mereka yang sekiranya sudah punya masalah ya sudah punya problema terhadap kondisi penglihatan, mendukung untuk upaya penyembuhan. Nah, jangan lupa ini sering juga harus dipahami bahwa produk obat itu tidak mewakili semua kebutuhannya. Nah, kadang-kadang ada yang merasakan memikirkan bahwa obat ini akan mewakili semuanya. Tidak ya. Bahkan kita harus juga tetap melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan. Salah satu contoh adalah menghindari faktor pencetusnya. Nah, ini menjadi penting ya, sehingga sinergi antara yang sakit dengan produk yang bagus ya, ini akan membantu kita dalam kondisi yang cepat lebih baik apabila kita sakit, dan kita terjaga kondisi sakitnya, kondisi kesehatannya apabila memang tidak ada gangguan yang berarti. Di pandangan terasanya terang ya, tapi ngeblur kayak ada kabut gitu mungkin kira-kira ya. Kayak kena embun gitu ya, sehingga orang itu tidak nampak. Jadi glukoma ini sama juga kalau kita gambarkan ini Mbak Esti, ketika kita memberi cahaya di air atau di kolam gitu ya, maka cahaya itu tidak bisa lurus ya, dia akan belok-belok gitu ya. Nah, ini gambarannya begitu. Jadi
bola mata kita yang ada banyak sekali tekanan cairan. Jadi cairan ini sederhananya bisa cairan yang bening, bisa juga jadi keruh, kental gitu ya. Nah, ini kalau sampai meradang ya bisa juga sampai menimbulkan infeksi gitu ya. Nah, kenapa pandangannya itu tadi bisa kabur ya? Suasananya terang ya, tetapi pandangannya kabur karena lensa retina ini terhalang itu tadi dengan pupil itu, tangkapan mata lensa itu terhalang oleh air, oleh cairan ya, sehingga tidak bisa ditangkap dengan bagus sehingga hasilnya kabur. Nah, secara umum kondisi pantangan makanan itu tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Jadi artinya ibu terutama makanan atau buah yang warnanya oranye itu akan lebih bagus, warnanya kuning itu juga lebih bagus, hijau muda itu juga akan lebih bagus ya. Bagus itu bukan berarti selalu dikonsumsi secara berlebihan, tetapi dikonsumsi secara rutin. Nah, ini ada beda ya. Jadi kadang-kadang ada yang punya pemahaman kalau boleh itu dan bagus itu selalu harus dikonsumsi berlebihan gitu ya. Dan banyak, tidak penting ya, tapi rutinnya itu jauh lebih penting ya. Kenapa? Karena tidak setiap yang namanya vitamin, yang namanya mineral, yang namanya nutrisi dalam hal yang umum itu dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Ya, tubuh kita kadang tidak mengambil banyak, tapi rutin gitu ya. Ya, oleh karena itu untuk Bu Sri ya dikonsumsi saja untuk mahtaker. Jadi kalau untuk di awal mahtaker sering saya anjurkan untuk diminum 3 kali 2 untuk setiap kali minum. 3 kali 2, pagi, siang, dan sore. Efektif 1 bulan pertama gitu ya. Setelah itu 1 bulan berikutnya atau kemudian ya itu bisa diminum 2 kali 2. 2 kali 2 ya itu sudah cukup insya Allah dosisnya gitu ya. Lalu yang tetesnya seperti apa? Tetes ketika seseorang punya resiko bahkan terjadinya glukoma itu cukup dipakai kadang sekali atau 2 kali dalam sehari. Ya atau diselang-seling misalkan hari ini sekali, besok 2 kali misalkan itu. Tujuannya apa? Tujuannya ini untuk membantu merangsang terbukanya pembuluh darah, ekskresi daripada cairan itu tadi, sehingga semakin terbantu untuk lebih cepat berkurang. Jadi ini kan produksi cairan itu terus-menerus, tetapi tidak bisa keluar sehingga numpuk. Jadi kalau pantangan secara umum, ya ibu cukup hindari yang terlalu asin, garam gitu ya, terus lemak gitu ya, lemak-lemak jenuh ya, seperti misalkan kulit itu dikurangi terlebih dahulu. Apalagi ibu tidak menyampaikan adanya gangguan penyakit lain seperti diabetes semacam itu, ya. Glukoma ini juga akan membutuhkan waktu panjang, Mbak Esti. Ya ibaratnya kalau diukur secara level gitu ya, di bawah saraf ya. Jadi di bawah saraf lah ya. Artinya upayanya itu harus agak panjang gitu ya. Monggo dilanjutkan. Lah khususnya untuk mahtaker tetes, kalau yang merah habis, ya yang hijau aja dipakai enggak ada masalah. Rata-rata yang habis duluan itu yang hijau biasanya gitu. Ini kuhale gitu ya. Jadi Bu Sri ini ya nggak ada problema dengan rasa perih gitu ya. Jadi ekspresi perihnya kan macam-macam ya. Sebenarnya kalau sudah berulang juga akan terasa biasa saja gitu ya. Oke, itu Bu Sri. Jadi bantu dengan sering konsumsi air hangat. Sekali lagi, ini sering saya sampaikan karena mudah cara membuatnya dan semua kita pasti punya. Syukur apabila dikasih tambahan dengan rendaman seledri. Ini maknanya nanti luar biasa. Jadi bisa membantu agar tidak ada resiko hipertensi, berkurang daripada kekakuan pembuluh darah, resiko gula dan juga kolesterol gitu ya. Cukup 1 batang atau kalau seledrinya gede ya setengahnya lah gitu ya. Ya, jadi airnya panas, ditunggu sampai kira-kira hangat, siap minum baru diminum. Nah, kalau bisa itu dihabiskan gitu. Jadi keseharian kita itu selalu dipenuhi dengan rasa cemas, rasa takut, rasa stres itu ya. Itu tingkatannya kira-kira gitu Mbak Esti ya.
Tetapi orang itu tetap harus mengelola bahwa stres itu dibutuhkan, ya. Takut juga dibutuhkan. Juga dibutuhkan. Kalau kita tidak punya rasa takut, maka mungkin orang jadi malas ya, tidak pengen bekerja karena tidak ada rasa takut gitu loh ya. Tetapi kalau dia dominan, dia jadi masalah malahan gitu. Silahkan dilanjut pertama, ini boleh dikatakan kategorinya sudah lumayan cepat ini Mbak Esti. Jadi keluhannya ada semrawut, ada cenut-cenut ya. Ya, cenut-cenut itu biasanya lebih cenderung tekanannya terlalu tinggi ya, sehingga nyuwun sewu, mata itu kelihatan seperti mendulu mau copot gitu loh ya. Ya, jadi kategorinya glaukoma yang terbuka, jadi tertutup itu pandangannya akan semakin sempit. Jadi seperti lama-lama seperti melihat di terowongan gitu loh Mbak. Kayak orang keker gitu ya. Jadi kelihatan kerowong. Jadi samping-sampingnya itu gelap, yang tengah tok gitu. Nah, ketika sudut terbuka ya sepertinya terang tapi kabur itu tadi gitu ya. Jadi cairan itu kan memang tidak bisa diminta ya. DE ben kandel yang tengah atau mungkin di pinggir atau seperti apa gitu. Belum ada tetesnya, monggo dibantu dengan tetesnya Pak. Ini tujuannya pertama membantu agar terjadi pelebaran pembuluh darah gitu ya. Ada sifat autosteril agar tidak terjadi iritasi, sehingga tarikan dalam membantu kelebihan cairan itu juga bisa terwujud. Salah satu yang penting juga seperti yang tadi kita buka dengan Mbak Esti, kecemasan, takut, stres, ini betul-betul harus dikontrol ya. Atau memang sebelumnya ada riwayat-riwayat seperti gula, ini kan lebih cenderung menjadi salah satu pencetusnya Mbak Esti. Ya, makanya sering-sering saya tanya seperti itu. Ya, semoga saja tidak, dan kalau belum ada tetesnya silakan ditambahi tetes untuk dipakai sehari cukup sekali saja gitu ya. Karena kondisinya sudah lebih bagus lebih bagus harus dilanjut. Semoga ini juga memotivasi yang lain. Kita sama-sama punya harapan, jadi ketekunan, kesabaran, doa itu barangkali sesuatu yang kadang-kadang terlewatkan dari kita Mbak Esti. Ini perlu dipiliki agar semuanya bisa terwujud. Baik. Jadi ketika seseorang terjadi glaukoma ini Mbak Esti ya, tidak mutlak pasti disebabkan oleh diabetes mellitus atau kencing manis ya. Tapi kok ini katanya tidak ada. Tidak mutlak disebabkan oleh itu ya, tidak mutlak ya. Jadi tidak selalu orang itu harus punya diabetes terjadi glaukoma. Ya. Bahkan para ahli pun juga belum tahu ya, kenapa seseorang itu bisa terjadi glaukoma. Ya. Kalau sakitnya tahu ya, karena ada kelebihan tekanan cairan gitu ya. Nah, kenapa kok seseorang itu bisa kelebihan tekanan gitu ya? Ya, salah satu yang menjadi sebabnya karena ekskresinya tidak seimbang dengan produksinya, aquosnya itu loh. Aquos itu berarti air, cairan gitu ya, sehingga dia akan menekan. Ya. Apa ada hubungannya dengan saraf? Secara khusus tidak ya. Tapi apabila seseorang itu terjadi gangguan di dalam sebuah sistem tubuh kita, maka semuanya pun juga akan terdampak gitu ya. Jadi terdampak. Jadi kalau itu menimbulkan kondisi yang lebih serius, akut, ya pastinya juga akan mengalami lagi risiko yang lebih lanjut ya, seperti gangguan saraf gitu ya. Nah, hal-hal semacam ini memang ada beberapa pilihan upaya Mbak. Jadi bisa orang melakukan operasi gitu ya. Jadi seperti yang dilakukannya sebelumnya ada katarak. Setelah kataraknya dilakukan operasi ada glaukoma gitu ya. Nah, jadi tetapi usia dan juga kondisi seseorang itu akan mempengaruhi, kadang-kadang resikonya jauh lebih tinggi dibanding kemungkinan hasilnya. Jadi setiap tindakan itu selalu membawa resiko juga ya. Nah, untuk mencegah tidak sampai semakin parah ya, jadi dan membantu agar Pak Dedi ya, Pak Dedi masih cukup muda, 40-an ya. Ini bisa dibantu dengan kapsul Mahtaker dan tetes Pak. Ya, jadi kalau mungkin Bapak sekarang mengikuti, mestinya mengikuti ya. Tadi ada Pak Tanidin ya. Jadi saya menyampaikan glaukoma, gangguan saraf, atau mungkin juga karena ada faktor pencetus lain ya. Ini rata-rata ya, itu di atas 6 bulan membutuhkan upaya pengobatan. Ya, jadi harapannya sebenarnya sama Pak.
panjenengan, terus saya, semuanya itu kepingin setiap hal itu cepat gitu ya. Tapi tubuh kita ini kan tetap melakukan regenerasinya dengan proses gitu ya. Jadi tetes itu nanti dipergunakan untuk di awal 2 kali pagi sore gitu. Untuk kapsulnya panjenengan bisa konsumsi sehari 3 kali untuk 1 bulan pertama. Artinya misalkan hari ini selama September setiap hari diminum 3 kali, setiap minum 2-2. Dengan kondisi usia, lingkungan, pencetus yang berbeda-beda, semoga seseorang itu pun juga bisa mendapatkan lebih cepat. Jadi seperti di awal tadi saya singgung, lutein, zeaxanthin, nutrisi yang lain pun ya, ini punya peran-peran yang sangat signifikan di dalam tubuh kita. Adanya antioksidan yang bagus, yang kuat di dalam tubuh kita, ini akan menggambarkan bagaimana kondisi tubuh itu bisa beradaptasi dan bisa mencegah terjadinya penyakit yang ada. Ya, jadi lutein, zeaxanthin, vitamin A, vitamin B1, B6 ini punya peran yang luar biasa juga. Ya. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya untuk makanan-makanan yang mendukung ya, ini yang mendukung ya, seperti yang tadi saya sampaikan yang warnanya kuning, warnanya oranye, hijau muda, itu bagus ya. Jadi misalkan jeruk begitu ya. Nah, terus juga wortel, ya, brokoli itu silakan. Sayur-sayur buah itu akan lebih bagus gitu ya, membantu. Pertama sebenarnya bukan hanya membantu untuk mata ini Mbak Esti. Pertama keseluruhan ya. Kandungan yang ada di sana itu kan banyak. Yang dibutuhkan oleh mata misalkan sebagian daripada vitamin A, sebagian vitamin E, sebagian vitamin C. Ini kan sifat-sifat antioksidan. Dan antioksidan tidak hanya dibutuhkan oleh mata, oleh seluruh tubuh kita. Jadi ketika sistem metabolisme kita bagus, artinya pengolahan kita bagus, yaitu mulai mulut sampai ke anus, ini kan sistem metabolisme kita ya, pencernaan kita. Nah, jadi itu bagus, sehingga distribusi daripada nutrisi itu juga akan jadi lebih bagus. Metabolismenya bagus, katabolisme atau bisa disampaikan bahasa mudahnya itu pendistribusiannya. Nah, ini dilakukan oleh darah. Oleh pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita menjadi elastis, darah kita tidak asam, sehingga mengangkut oksigen dan nutrisinya juga akan mampu membantu memenuhi kebutuhan daripada jaringan tubuh kita. Jadi ini ketika orang melakukan obat dengan cara oral, diminum, maka perhatian yang lain pun juga harus penting. Jadi metabolismenya, katabolismenya, anabolismenya memang harus bagus agar apa yang dikirim oleh tubuh itu nyampe ke tempat yang dituju. Baik. Jadi gini Bu, satu, kalau meskipun sudah dilakukan tindakan operasi, apakah boleh pakai mata care khususnya yang tetes? Boleh ya. Memang di dalam rivet, di dalam kemasan tidak dianjurkan untuk anak-anak dan orang yang pasca operasi. Artinya operasinya barusan ya. Mungkin belum ada 3 bulan gitu ya. Nah, ini tidak dianjurkan memakai, dan khususnya lagi itu yang merah, karena dalam setiap kemasan itu ada isinya merah dan hijau ya. Ada satu sifat abrasif, yang dua untuk cleansing ya. Lalu untuk Bapak, apakah cukup tetes atau kapsul atau kedua-duanya gitu ya. Jadi seseorang memang karena kondisi tertentu itu bisa pakai cukup satu ya, tetes saja atau kapsul saja. Karena kondisi yang lain memang dituntut untuk mempergunakan kedua-duanya ya. Jadi kalau kondisi seperti Bapak ini ya pakai kedua-duanya Bu. Saraf ya memang akan terjadi apa ya, semacam kesimpulan ya, saraf itu tidak bisa diapa-apain gitu ya. Nah, seperti yang tadi saya gambarkan, kalau toh dilakukan tindakan operasi, hasil dan risikonya memang tidak sebanding gitu ya. Mahal biayanya. Ya mungkin nanti suatu saat kalau ada teknologi yang lebih baru lagi sehingga bisa ditemukan yang lebih mudah, lebih simpel, kurang resiko, ya saya berdoa semacam itu ya. Karena apa? Karena saraf ini regenerasinya sangat lambat, atau bahkan disimpulkan nyaris tidak terjadi regenerasi. Jadi kalau untuk saraf, jadi kalau orang punya masalah dengan saraf, rata-rata pengobatannya mesti panjang, Mbak. Jadi stroke ya, orang punya gangguan saraf, apapun itu saraf itu, karena regenerasinya sangat lambat sekali.
Maka hampir-hampir saya menemukan paling cepat itu kok 6 bulan gitu loh ya. Gitu ya. Ya, jadi di bawah 6 bulan kok belum nemu gitu loh Mbak ya. Nah, ini kan saya menyampaikan fair saja gitu loh. Apa adanya. Jadi tidak oh ya seminggu paling sembuh, enggak, saya enggak berani gitu ya. Jadi ini sesuatu yang memang real saja. Jadi saya belum pernah menemukan yang di bawah 6 bulan gitu loh. Makanya saya menyampaikan paling cepat kok baru 6 bulan ya gitu. Jadi orang harus punya ukuran, iya saya harus melakukan seperti ini. Karena regenerasinya yang memang paling lambat. Tubuh kita ini kan ada yang cepat, sedang, dan juga lama gitu ya. Kulit ini kategorinya regenerasinya cepat. Ya mungkin 3 minggu sudah kembali ya. Darah mungkin akan lebih lama, tulang juga lebih lama, saraf jauh lebih lama. Ya. Jadi untuk Bapak, kataraknya misalkan ya, kalau sudah ada warna putih di bagian pupil yang hitam itu, ya ini kemungkinannya ada protein yang sudah mengeras karena metabolismenya yang tidak bagus ya. Sehingga hal semacam ini apakah bisa hilang dengan sendirinya? Hilang total tanpa dilakukan tindakan tidak bisa. Ya, ini. Tapi kalau berkurang dan tidak membiak, tidak meluas, kadang-kadang kan ada yang semakin terus ngeblok putih itu semua ya. Ini sudah angkat tangan gitu. Jadi ada keterbatasan yang seperti apa kira-kira masih bisa dijangkau dan seperti apa yang kira-kira hampir bisa dikatakan, Bu, saya tidak memungkinkan merekomendasi untuk bisa mendapatkan hasil dari ukuran waktu yang dibutuhkan, Mbak. Karena secara umum orang dengan nilai waktu di atas 6 bulan itu nilai kebosanan melakukannya sudah tinggi gitu loh ya. Ya, jadi ini sesuatu yang secara sosial ya hampir pasti semua kita akan mengalami begitu. Jangankan sampai 6 bulan, kadang lagi 2 minggu wes bosen kok gitu ya. Karena sakit tidak enak gitu ya. Kalau dijatur 6 bulan ya seneng pasti ya. Gak pulang-pulang gitu ya. Jadi satu tindakan lain yang bisa membantu dan ini ada hasil ya Bu. Sering saya sampaikan air hangat dan seledri misalkan ya. Air panas 1 gelas, dikasih rendaman seledri, dipotong-potong, dibiarkan sampai terasa hangat siap minum. Itu diminum gitu ya. Jangan direbus karena seledri itu larut air gitu ya. Artinya nutrisinya itu akan bisa menguap dan hilang. Hilang. Jadi direndam aja udah cukup gitu ya. Nanti bangun tidur dibuat seperti itu lagi. Dan setiap kita membuat ramuan basah, artinya ramuan basah itu bahan dicelup, digodok, itu ramuan basah, itu harus dilangsungkan diminum. Setidak-tidaknya dalam 1 hari langsung habis. Tidak bisa orang membuat, saya tak gawe sak manci ben sesuk lusa gak gawe lagi gitu, bukan ya. Jadi harus langsung dibuat secara simpel sesuai ukuran yang kira-kira habis dalam waktu 1 hari ya. Jadi Mahtaker kapsul untuk di awal jenengan konsumsi 3 kali 2 dan tetesnya untuk sekarang dipakai sehari 2 kali. Jadi protein yang mengeras itu jadinya warna putih. Ya, ini bisa dibantu dengan meningkatnya optimalisasi daripada metabolismenya. Itu ya, akan ketemu lagi. Kira-kira begitu Mbak Isti yang diberikan di waktu sekarang. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.